Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video santai saja mengenai salah satu variabel penting juga dalam menyeduh kopi di rumah, khususnya manual brewing, yaitu air. So, kali ini saya akan mencoba jenis-jenis air yang ada di pasaran Indonesia ya. Jadi kita kunci variabel lainnya selain air. Apa yang kita kunci? Ya tentu saja rasionya, yaitu saya menggunakan 12 gram kopi. Kopinya udah ada di sana ya. Ini merupakan kopi Arrows Works. Jadi Andrews Roseworks Nyeri Ndaro ini AB, jadi ini dari Kenya, wash process ya. Dan ya, notesnya di sini sudah ada. Saya bacain aja: blackcurrant, red grape, rhubarb, honey, dan crisp. Jadi memang kopi ini fruity. Jadi harusnya sih kita menemukan rasa-rasa fruity dengan air apa aja gitu kan ya. 12 gram kopi ini saya giling di Comandante saya di 25 klik dari 0 ya. Kemudian saya seduh di Hario V6001 dengan paper filter Hario. Nah, jumlah airnya adalah 200 ml air dan suhunya di 93 derajat Celcius. Jadi ibaratnya suhu yang aman aja gitu ya. So, kopinya sebenarnya sudah saya cobain dan saya sudah catat notes-nya supaya saya bisa share ke bros kalian. Di sini hanya kesimpulannya aja sih sebenarnya. Nah, yang di ujung sana saya menggunakan air Aqua ya. Kenapa saya di sini pakainya tutupnya aja, karena di rumah saya itu ya istri saya menggunakan air Aqua ini dan saya mostly menggunakan Cleo di sini ya. Jadi dua ini ada galonnya di rumah saya, nggak mungkin saya taruh galonnya di atas meja ini kan. Nah, yang di tengah itu adalah Le Minerale ya ini, dan juga Amidis. So ya, ini adalah murni subjektif. Saya ulangi sekali lagi, murni subjektif berdasarkan apa yang saya rasakan. Jadi kalau bros kalian mau menyanggah atau bros kalian punya pemikiran tersendiri, teori dan segala macam, silahkan komen di bawah, kita bisa diskusi di sini. Langsung aja kita mulai dari Aqua, air yang paling standar yang mungkin paling banyak di rumah-rumah Indonesia ya. Oke, saya cobain lagi supaya saya nggak lupa. Coba dicatat sebenarnya. Cheers. Oke, nah, jadi saya akan ungkapkan ini berdasarkan angka ya, supaya lebih mudah dari 1 sampai 10. Jadi ada 3 aspek yang saya nilai, yaitu sweetness, acidity, dan juga body-nya ya. Dan saya akan berikan juga kata kunci atau kesimpulan besarnya supaya bros kalian lebih menangkap profile yang saya dapatkan dari masing-masing air ini. So, Aqua, kesimpulan besarnya atau garis besarnya, bottom line is, menurut saya ini flat rasanya. Jadi sweetness-nya dari 1 sampai 10 itu 5, kemudian acidity-nya dari 1 sampai 10 itu 4, dan body-nya dari 1 sampai 10 itu 7. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena ya, memang kalau dirasa-rasa sih dengan atau dibandingkan dengan air-air lainnya ya, memang dibilang manis nggak? Manisnya tuh ada, tapi so-so aja gitu. Jadi saya bilang 5 tadi, kemudian acidity-nya bisa dibilang rendah. Jadi mungkin bros yang nggak suka kopi-kopi yang saya cenderung asam, kalau diseduh itu bros kalian bisa pakai Aqua gitu, karena acidity-nya rendah gitu ya, 4 menurut saya. Tapi bodinya lumayan tebel gitu, 7 gitu. Dan ya, menurut saya bisa dibilang ya Aqua itu ya standar banget lah. Kalau bros kalian di tiap rumah pasti ada Aqua. So, kalau bros kalian seduh pakai Aqua, dibilang bisa nggak sih hasilin kopi yang enak? Bisa gitu, enak standar gitu. Tapi bisa nggak sih lebih enak lagi? Bisa gitu. Kesimpulannya ya flat aja gitu menurut saya. Selanjutnya, air kedua, Le Minerale, yang belakangan ini cukup booming ya, karena iklannya yang ada manis-manisnya itu. Langsung aja saya cobain. Cheers. Saya nggak bilang pelat saya lagi ya, karena saya sebenarnya udah cobain, cuman
ngingat kembali rasanya ya yang udah saya tulis di sini. Le Minerale, profil rasanya menurut saya sweet ya. Jadi menurut saya sweetness-nya keluar dengan Le Minerale, yaitu sweetness-nya 7. Kemudian acidity-nya 5, jadi sedikit lebih keluar daripada si Aqua tadi ya. Dan bodinya 7. Jadi bisa dibilang bodinya itu lumayan juga sama kayak Aqua gitu. Dan seperti kita ketahui, dua di sana itu adalah air dengan mineral gitu. Jadi seperti kita ketahui mineral itu akan mengekstrak kopinya juga, meningkatkan ekstraksi kopinya juga gitu. So wajar kalau dia bodinya 7. Tapi saya juga nggak mau mengambil pusing soal ini karena ini adalah soal rasa aja. Jadi kesan yang sama saya dapatkan adalah bodinya sama-sama kuat ya untuk dua air yang di sana. Kemudian perbedaannya hanya ada pada si Le Minerale ini lebih manis dan juga sedikit lebih asam. Oke. Ya itu aja sih. Jadi kalau makin kesini udah makin lebih naik sih menurut saya. Antara Aqua dan Le Minerale, kalau saya suruh pilih, saya akan pilih si Le Minerale tentunya karena rasanya lebih manis aja, manisnya lebih keluar dan sedikit lebih acidity-nya lebih keluar juga. Oke, next. Selanjutnya Amidis. Nah, saya rasa Amidis ini adalah salah satu jagoannya para pecinta kopi nih karena demineral waternya yang benar-benar sampai mineralnya itu hampir nggak ada gitu ya. 0 atau hampir nggak ada gitu. Dan kayaknya ini banyak dipakai untuk mesin espresso. Jadi seperti kita ketahui, mesin espresso itu kan ada komponen pemanas di dalamnya. Kadang air itu bisa menyebabkan kerak gitu, terlebih air yang dengan mineral tinggi gitu. Dan orang-orang banyak pakai ini karena membuat descaling dari mesin espressonya itu jadi nggak perlu sering-sering. Karena memang kerak yang terbentuk juga jadi nggak banyak dengan air ini katanya. Karena kalau saya nggak salah, jadi ada yang udah ngecek juga TDS-nya itu antara 0 sampai 1 gitu. Jadi dikit, hampir nggak ada gitu, hampir 0, bisa dibilang 0 lah. Benar-benar air murni gitu, seperti Aqua Bides kalau di lab ya. Langsung aja saya cobain. Lagi, cheers. Kalau bro sekalian lihat dari wajah saya, pasti kelihatan nih kalau kita mengeluarkan ekspresi itu kan biasanya itu untuk ekspresi asem ya. So dari catatan rasa saya ini ya, Amidis itu profilnya menurut saya fruity ya. Jadi seperti buah-buahan gitu. Yaitu sweetness-nya 6, kemudian acidity-nya 7, jadi cukup tinggi nih di antara semuanya, dan bodinya 4. Nah, bodinya ini bisa dibilang tipis gitu ya. Tapi yang di sini menonjol adalah acidity-nya 7. Jadi asamnya itu lumayan berasa dan keluar di sini. Namun memang manisnya itu bisa dibilang 6 ya, standar gitu ya. Ada tapi nggak menonjol gitu. Yang menonjol di sini adalah acidity-nya dan bodinya itu yang tipis ngebuat kopi ini menjadi kopi yang relax dan santai. Tapi ya kembali lagi ke bro sekalian ya. Ada orang-orang yang suka kopi asam, ada yang enggak juga. Kalau saya lebih cenderung suka kopi yang manis nomor satunya, keduanya baru acidity-nya itu. Karena setiap saya seduh kopi pasti target saya manis. Dan dari yang ketiga ini sampai ke satu tadi, semuanya sih nggak ada yang keluar bitternya sih. Itu mungkin juga karena saya pakai si Comandante ini ya. Dan dia bisa benar-benar bikin kopinya itu nggak madi ketutupan sama over extra kopi gitu karena dia konsisten ya. Tapi yang jelas adalah si Ami di sini yang menonjol itu acidity-nya, maka saya bilang fruity dengan body yang rendah. Oke, kita lanjut dulu. Dan ini adalah yang terakhir. Ini adalah air yang memang saya gunakan biasa sehari-hari untuk membuat kopi di rumah saya selama beberapa tahun terakhir ini. So, langsung aja saya udah cobain. Saya cobain lagi ya. Cheers. Ya mungkin juga karena memang saya sudah terbiasa dengan si Cleo ini ya. Dan mungkin bisa dibilang teknik penyeduhan saya juga sudah diadaptasi dari air ini. So untuk Cleo yang biasa saya gunakan setiap hari juga, profil rasanya menurut saya adalah sweet,
fruity, dalam arti sweetness-nya 8, acidity-nya 7, dan bodinya 5. So, sweet-nya nonjol banget dengan acidity yang cukup menyegarkan juga ya, 7 gitu, jadi berasa. Dan bodinya 5. Jadi bodinya sedikit lebih tebal daripada si Amidis, namun lebih manis dan juga asamnya juga lebih keluar. Jadi secara rasa saya mau bilang bahwa spektrum rasa yang didapatkan di sini lebih luas gitu ya. Seperti kita lihat si kopi Nyeri Ndaro ini AB ini ya, yang notes black currant-nya itu keluar banget, dan juga ada red grape ya yang fruity banget itu, kayak bener-bener kita bisa ngerasain spektrum rasanya itu dari asam ke manis, kemudian sampai honey-nya ya, itu berasa banget. Itu menurut saya paling keluar di air Cleo ini, dengan cara seduh dan variabel yang lainnya tuh tadi sama semua gitu. So ya, berarti selama beberapa tahun belakangan ini saya nggak salah memilih si Cleo ini. Jadi dalam arti yang saya ketahui juga si Cleo ini TDS-nya itu rendah, jadi punya TDS tapi nggak banyak, sekitar 18-20 kalau nggak salah ingat. Saya juga nggak ngecek lagi di sini, saya cuma jelasin soal rasa aja ya. Dan sebenarnya kalau kita pakai buat mesin espresso juga termasuk cukup aman ya. Cuman memang kalau ditanya lebih aman mana, ya lebih aman ini. Cuman secara rasa ini lebih oke gitu ya. Terlebih juga untuk si manual brew, menurut saya dengan metode seduh saya yang tadi itu ya, yang sama semua itu, kayak keluar banget rasa kopi kayaknya dari Andrews Roseworks ini gitu. So ya, itu aja perbandingannya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi bro sekalian, para pecinta kopi di rumah yang bingung gitu ya, dan yang pengen nyoba nyeduh pakai macam-macam air tapi belum kesampaian, mungkin karena mungkin nggak di semua tempat tuh jual air-air ini. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi ya, bro sekalian sudah tahu, saya selalu seduh pakai Cleo, dan sampai detik ini juga setelah saya mencoba kembali ya ke 4 air yang mungkin cukup populer ini di kalangan para pecinta kopi, saya tetap memilih Cleo ini. Oh ya, saya juga mau bilang video ini tidak disponsori oleh Cleo ataupun semua yang ada di sini. Semua yang saya katakan jujur dari lidah saya, yang saya rasakan aja, saya catat di sini dan saya ungkapkan ke bro sekalian. Gitu, supaya bro sekalian juga bisa mendapatkan gambaran soal air-air ini ya. Ini benar-benar murni subjektif gitu ya. Dan tidak didasari keterikatan saya dengan brand-brand ini. Oke, jadi saya juga mau bilang bahwa kalau bro sekalian ya pakai salah satu dari air ini ya, yang manapun itu, bro sekalian masih bisa ngulik lagi ya. Jadi seperti saya katakan tadi, semua variabelnya saya kunci. Jadi kalau itu bro sekalian kulik lagi, misal suhu airnya gitu ya, kemudian rasionya ya, atau mungkin tergantung kopinya juga gitu ya. Jadi itu masih bisa bro sekalian kulik. Misalnya bro sekalian anggap contoh, bro sekalian pakai Aqua nih, bro sekalian pengen dapetin rasa seperti Cleo. Kalau saya sendiri gitu, saya akan cenderung mengurangi suhunya supaya ekstraksinya itu lebih menurun gitu ya, karena menurut saya cenderung si Aqua itu menyebabkan kopi itu over extract sehingga rasanya cenderung flat gitu dan bodinya tinggi gitu. Kalau bro sekalian pengen ekstraksi berkurang, tinggal mungkin kurangin suhunya atau mungkin gilingannya dikasarin lagi gitu ya. Jadi banyak banget variabel yang bisa kalian kulik dari manual brew ini. So nggak perlu khawatir kalau bro sekalian nggak bisa mendapatkan akses seperti air yang saya punya atau yang saya gunakan. Bro sekalian masih bisa ngulik, dan itu semua kembali lagi ke masing-masing bro sekalian. Bro sekalian kan ada juga yang suka kopi yang asam, suka kopi yang manis. Bisa jadi kopi yang asam itu karena memang under extract gitu ya. Intinya bro sekalian masih bisa kulik lah gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi, saya sendiri, ini subjektif, preference saya adalah si air Cleo ini. Jadi bro sekalian juga sudah tahu metode saya bagaimana segala macamnya ya. Itu bro sekalian mungkin bisa pakai juga untuk patokan. Siapa tahu bro sekalian pengen mendapatkan hasil ekstraksi kopi yang seperti saya gunakan ini. So saya rasa sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi bro sekalian. Saya Leo, salam kopi and see you.